Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, salam bahagia buat kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 1.1. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Iwan Supriyadi SP, calon guru penggerak angkatan ke-7 di SMP IT Sehuna Zainuddin Asani NW Lengkodane Desa Semoyang. Pada demonstrasi kontekstual di modul 1.1 membahas tentang nilai-nilai guru penggerak. Sebelum kami menjelaskan secara detail satu persatu dari nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, maka sejenak kami mengajak kepada kita semua untuk membahas tuntas apa sih yang dimaksud dengan nilai itu sendiri. Menurut Lukács, dalam Abdul H 2015 menyatakan bahwa nilai merupakan keyakinan sebagai standar yang mengarahkan perbuatan dan tolak ukur pengambilan keputusan terhadap objek atau situasi yang sifatnya sangat spesifik. Oleh karena itu, kehadiran nilai-nilai positif dalam diri seorang akan membantu mereka mengambil posisi ketika berhadapan dengan situasi atau masalah sebagai bahan evaluasi ketika membuat keputusan dalam kehidupan kita sehari-hari. Melihat peran nilai sangat penting dalam kehidupan tingkah laku sehari-hari, maka rasanya sangat penting bagi guru penggerak untuk bisa memahami dan menjiwai nilai-nilai dari seorang guru penggerak. Guru penggerak diharapkan untuk memimpin dan mengelola perubahan. Oleh karena itu, menjadi guru penggerak haruslah melekat pada dirinya 5 nilai-nilai yang akan membawa perubahan baik bagi pendidikan kita di masa mendatang dalam mewujudkan profil Pancasila. Nilai yang pertama yang harus dimiliki adalah berpihak pada murid. Nilai ini menekankan pada proses bagaimana seorang guru melayani, menuntun, serta memahami keinginan dari beraneka ragamnya karakter yang membutuhkan pola asuh yang berbeda-beda sesuai dengan bakat dan minatnya. Sehingga anak-anak didik kita akan secara bahagia menjalani proses dalam pembentukan budi pekertinya karena mereka bertumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan minat serta kodratnya masing-masing. Suasana penuh kebahagiaan ini tentu akan melahirkan siswa-siswi kita yang mampu mengeksplorasi potensi diri dengan maksimal serta menghadirkan siswa-siswa yang mampu berpikir kritis, mandiri serta berakhlak mulia karena pola asuh kita yang memanusiakan mereka. Sehingga jelas yang dimaksud dengan berpihak pada murid adalah bagaimana di dalam proses mengajar, baik di dalam ataupun di luar kelas, guru benar-benar memanusiakan murid-murid kita. Nilai yang kedua adalah mandiri. Artinya, kita sebagai guru penggerak harus belajar sepanjang hayat, menanamkan jiwa tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai sebuah perubahan. Artinya kita tidak berdiam diri melihat perkembangan zaman yang terjadi hari ini. Maka sebagai guru penggerak haruslah kita tergerak melihat suasana yang terjadi pada hari ini, serta terus melakukan pengembangan diri dan selalu memotivasi diri, karena unsur intrinsik adalah unsur terpenting di dalam membangkitkan semangat mandiri kita sebagai seorang guru. Tentu di dalam proses melakukan kemandirian tersebut tidak terlepas dari konteks yang positif. Sebagai contoh sederhana yang saya berikan, ketika kita merasa bahwa diri kita kekurangan dalam suatu pelajaran, maka tanpa disuruh, kita sebagai guru penggerak harus mencari solusi dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan yang akan mendukung bakat kita bertumbuh. Sehingga nilai mandiri sangatlah penting untuk ditanamkan dan dimiliki oleh seorang guru penggerak. Yang ketiga adalah kolaboratif.
Kata orang bijak bahwa berkolaborasi adalah salah satu jalan pintas untuk mempercepat kita menuju pada apa yang kita cita-citakan. Karena tidak ada kesuksesan yang bisa diraih dengan cara yang cepat, melainkan dengan cara yang kolaboratif. Kaitannya dengan itu, di dalam kondisi sekolah kita masing-masing, maka kita sebagai guru penggerak harus mampu menggerakkan ruang-ruang kolaboratif kepada guru-guru yang ada, kepada potensi-potensi yang ada, untuk kita bersama-sama memajukan pendidikan pada konsep kolaborasi yang positif. Sehingga dengan kita memiliki nilai kolaboratif ini, maka diri kita akan lebih mampu untuk saling percaya, saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan perbedaan-perbedaan peran di tiap pemangku kepentingan di sekolah, sehingga tumbuhlah semangat saling mengisi, saling melengkapi, semangat pembelajaran tim. Maka kita akan mudah di dalam mencapai visi dan misi kita bersama. Yang keempat adalah inovatif. Artinya, seorang guru penggerak harus mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Dengan demikian, nilai inovatif ini juga mengisyaratkan penguatan semangat, ko-kreasi atau gotong royong, dan pemberdayaan aset atau kekuatan yang ada di sekolah untuk mewujudkan visi bersama. Sehingga dengan nilai inovatif yang kita miliki ini, maka kita sebagai seorang guru penggerak harus mampu mencari dan membuat alternatif yang solutif terhadap perkembangan zaman hari ini. Artinya, kita tidak anti kepada perkembangan hari ini. Justru kita mendorong untuk selalu membuat inovasi-inovasi baru yang tentunya membawa kebermanfaatan kepada dunia pendidikan kita nantinya. Yang terakhir adalah nilai reflektif. Nilai reflektif layaknya adalah model mental yang diharapkan menumbuh para guru penggerak, di mana mereka senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain, secara positif, apresiatif, dan produktif. Maka penting sekali bagi kita guru penggerak haruslah memiliki nilai reflektif pada diri kita. Karena apapun yang kita lakukan, tentu tanpa melakukan refleksi, maka kita tidak akan pernah tahu sudah sejauh mana kita melangkah. Reflektif dalam hal ini adalah untuk mengukur sejauh mana dan akan seperti apa kita di dalam menentukan langkah kita selanjutnya. Oleh karena itu, reflektif ini adalah nilai yang penting dimiliki oleh kita sebagai guru penggerak. Demikian beberapa nilai yang harus kita miliki sebagai guru penggerak. Maka kita bisa simpulkan bahwa guru penggerak harus memiliki 5 nilai yang sudah kami jelaskan tadi. Yang pertama adalah berpihak pada murid, yang kedua adalah mandiri, yang ketiga adalah kolaboratif, yang keempat inovatif, dan yang terakhir adalah reflektif. Kelima nilai ini tentu sangatlah berhubungan, karena antara nilai pertama berhubungan dengan nilai kedua, nilai kedua akan berhubungan dengan nilai ketiga, begitu seterusnya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada demonstrasi kontekstual di modul 1.1 tentang nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak di masa mendatang. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua, untuk menuju pendidikan Indonesia yang lebih maju, sehingga kita bisa mencapai mewujudkan profil Pancasila pada diri anak didik kita masing-masing. Akhirul kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.